Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Oke, pesan Tuhan buat setiap kita ya, saya Bapak Ibu Saudara. Pesannya adalah Tuhan buka jalan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan bilang dia buka jalan, artinya dia akan buka jalan. Katakan amin. Ya. Cuman pertanyaannya seperti apa jalannya? Nah ini yang kita nggak tahu. Nah kita belajar. Apa yang jadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Yesaya 43 ayat 15-16. Yesaya 43 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan. Kita sebelum muncul saya ajak kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. 16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada umat Israel, kepada umatnya. Ya, ketika ini pesan ini sampai kepada kita, artinya Tuhan lagi memperkenalkan dirinya kembali kepada kita bahwa inilah aku, Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Saya nggak tahu apa setiap kondisi daripada setiap kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, apakah pergumulan apa yang sedang kita hadapi, dan saya percaya setiap kita nggak keberatan kalau Tuhan menyampaikan pesannya bahwa dia buka jalan buat kita. Yang pasti karena Tuhan, kalau Tuhan yang buka jalan ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang hebat. Oleh sebab itu mari kita tangkap baik-baik. Ya inilah sebetulnya pesan ini merupakan sebuah kabar kelegaan buat kita. Ya bukankah ini yang saya nanti-nantikan Pak? Tuhan buka jalan. Ya. Nah latar belakang, kita perlu tahu dulu latar belakang daripada ayat ini. Diambil dari Yesaya 43. Artinya pesan ini tentang hal Tuhan memperkenalkan dirinya adalah disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada umat Israel. Jadi Nabi Yesaya adalah Nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan sejak dari jauh-jauh hari, sejak dari masa yang lampau kepada umat Israel, peringatan bahwa kalau mereka bandel-bandel aja, suatu hari mereka akan dibuang ke sebuah negeri yang sangat berbeda keadaannya dengan negeri Israel. Dibuang ke sebuah negeri Babel, menjadi orang-orang buangan di sana. Nah kemudian digenapi nggak apa yang dinubuatkan Yesaya? Digenapi. Betul, suatu masa bangsa Israel dibawa ke pembuangan Babel. Ya inilah bentuk kalau mau nyembah berhala terus, Tuhan udah bilang nanti akan bisa dicerai-beraikan gitu. Tapi mereka bandel gitu. Akhirnya dibuang ke sebuah negeri yang penuh berhala. Nah silahkan dah gitu ya kurang lebih. Nah bagaimana keadaan bangsa Israel di negeri Babel? Menderita. Mereka rindu untuk datang kembali pulang ke negerinya sendiri. Ada masa sekian puluh tahun, ya sekian dekade, ya, di mana mereka merindukan sebuah negeri yang dulu mereka pernah diami. Nah kemudian datanglah pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya, di mana di situ Tuhan kembali memperkenalkan dirinya. Jadi kalau kita lihat di ayat 15 mundur 1. Kenapa Tuhan mesti memperkenalkan dirinya kembali? Sebetulnya gini, ya memang kata yang tepat bukan Tuhan memperkenalkan diri. Karena Tuhan sudah berulang kali memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel sering kali lupa. Maka ini kali yang kesekian kali. Di mana Tuhan datang memperkenalkan dirinya kembali kepada bangsa Israel. Kenapa? Beratnya kondisi di pembuangan. Membuat pandangan mereka terhadap Tuhan yang kadang-kadang kabur. Mereka kadang-kadang bisa sampai lupa tentang siapa sesungguhnya Tuhan karena saking udah kehilangan pengharapan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tepatnya adalah he reintroduce himself. Dia kembali memperkenalkan dirinya lagi. Nah ada beberapa penjelasan yang saya mau sampaikan dulu ya. Karena nanti akhirnya ke-16. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Tuhan kembali menekankan bahwa aku raja loh. Pemandangan yang mereka lihat bangsa Israel di pembuangan adalah tentang Raja Babel. Tuhan lagi memperkenalkan dirinya bahwa itu raja dunia, nggak ada apa-apanya. Akulah rajamu, raja di atas segala raja.
di mana engkau sesungguhnya harus bergantung sepenuhnya kepada aku sebagai raja atas segala raja. Dan kemudian di situ dilanjut, yang menciptakan Israel. Kembali Tuhan lagi memberikan perkenalan kepada dirinya bahwa aku yang menciptakan engkau. Bahwa di sini maksudnya adalah gini, Tuhan lagi mengingatkan bangsa Israel bahwa inilah aku yang engkau itu aku bentuk, aku yang menciptakan engkau. Bukan tanpa rencana. Aku menciptakan engkau dengan sebuah rencana dan tujuan yang luar biasa. Nah kembali Tuhan mengingatkan melalui Yesaya kepada bangsa Israel, mengingatkan kembali bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan belum selesai dengan mereka. Dan di situ Tuhan mengingatkan bahwa aku gak pernah lupa sama engkau karena aku yang menciptakan engkau. Aku gak akan pernah meninggalkan umat yang aku ciptakan, yang aku rencanakan dengan begitu luar biasa. Nah, memang ayat demi ayat ini kembali membukakan, mencairkan segala kedegilan hati daripada bangsa Israel dan masuklah ayat 16. Di ayat 16 ini Tuhan bilang, Tuhan berkata gini, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Nah sekarang gini Bapak Ibu Saudara, ini kan pesan Tuhan disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Tuhan yang lagi di pembuangan. Apa hubungannya dengan laut dan air yang hebat? Nah ini, di sini Tuhan lagi bilang, aku ini ahlinya pembuat jalan. Kalau Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ini lagi Tuhan lagi mengingatkan kepada bangsa Israel, ingat gak? Sekalipun melalui laut, ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Ketika jalan mereka mentok. Ketika di depan terbentang laut Teberau dan di belakang pasukan Fir'aun mengejar. Tuhan mengingatkan, siapa yang buka jalan? Sesulit apapun keadaan yang dihadapi bangsa Israel. Artinya Tuhan lagi mengingatkan mereka yang lagi di pembuangan, sesulit apapun kondisi di pembuangan. Aku bisa bawa engkau pulang kembali melalui jalan apapun. Karena yang bicara adalah ahli pembuat jalan. Bahkan di sini Tuhan bilang, sampai lewat laut pun aku bisa bikin jalan melalui laut. Sampai melalui air yang hebat sekalipun, aku bisa buka jalan di situ. Wow, kalau pesan ini datang sama kita Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu keadaan ya di antara kita apakah ada jalan-jalan yang mentok, tertutup, yang kayaknya sulit, udah nggak ada jalan, nggak mungkin punya. Di sini Tuhan kasih pesan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Dia pembuat jalan yang luar biasa, katakan amin. Apapun kondisinya, apapun buat kita nggak mungkin di depan udah laut Pak. Di belakang lagi dikejar, udah mau kemana nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, aku yang bikin jalan melalui laut. Laut pun aku bisa belah gitu. Nah ini jadi pesan Tuhan. Ya. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dan tidak mungkin yang gak masuk akal punya, tapi dia mampu melakukannya. Nah ini jadi pesan Tuhan. Pesannya gini Bapak Ibu Saudara. Tantangan apapun yang sedang dihadapi umat Tuhan hari-hari ini seolah-olah terlihat seperti sulit mendapatkan jalan keluar. Bagaikan bangsa Israel yang terjepit di antara laut di bagian depan dan kejaran tentara Mesir di bagian belakang. Namun melalui pesannya ini Tuhan mengatakan bahwa ada jalan yang akan ia buka bagi umatnya. Bahkan perjalanan yang sebelumnya, ini yang menarik. Perjalanan yang sebelumnya mendaki. Ada satu kata waktu Tuhan nyampaikan pesan, jalan itu kubuat landai. Tapi kenyataannya kan nggak tahu seperti apa ya, yang dikatakan lagi mendaki, kondisinya masing-masing setiap kita mungkin beda, tapi Tuhan katakan jalan itu mulai melandai. Ya kita bisa merasakan lah kalau pesannya dikatakan jalan mulai melandai, artinya gini, kalau jalan nanjak, kemudian nggak lama jalan itu mulai turun, aduh rasanya udah enak ya, aduh rasanya bisa ngipas-ngipas. Nggak seperti waktu kemarin mendaki kayaknya begitu berat gitu. Tetapi inilah Bapak Ibu Saudara, tangkap pesan ini baik-baik bahwa ada jalan, ada sesuatu yang Tuhan buka buat setiap kita yang percaya tentunya ya. Nah tapi ada catatan, saya nggak tahu seperti apa jalan yang akan Tuhan buka buat setiap kita masing-masing ya.
Cuman perhatikan kalimat ini, dibutuhkan kesungguhan hati untuk siap melaluinya bersama dengan Tuhan. Ya dong, gak salah dong Tuhan bilang gitu bahwa oke, jalan akan Tuhan bukakan. Tapi butuh kesungguhan hati untuk siap melaluinya bersama Tuhan. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang menakutkan. Kadang-kadang orang bilang harus melaluinya bersama Tuhan. Ya bersama Tuhan lagi, lah mau sama siapa? Ya sama Tuhan lah, sang pembuka jalan. Jadi sang pembuat jalan, sang pembuka jalan, sang jalan itu sendiri mau berjalan bersama kita. Asal kita mau bersungguh hati berjalan bersama dia. Bukan sesuatu yang memberatkan, tapi wow luar biasa. Aku mau dong berjalan sama Tuhan. Karena Tuhan kan pernah bilang kepada bangsa Israel yang baru keluar di Mesir ketika mereka membuat patung lembu emas. Ingat kan, Tuhan kan setelah peristiwa patung lembu emas, Tuhan bilang, aku akan menyuruh malaikat untuk memimpin engkau, tapi aku gak ikut. Karena gak ingat ya, di mana Musa kan protes, kalau engkau gak ikut aku gak mau jalan. Musa tahu banget bagaimana berjalan disertai Tuhan. Nah kembali ke sini, dibutuhkan kesungguhan hati untuk siap melaluinya bersama Tuhan. Ya. Sama ketika Tuhan lagi buka jalan buat melalui laut buat bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, jalan yang Tuhan buat itu kalau kita renungkan, waktu mereka bisa berjalan melalui laut Tobrau, itu jalan yang Tuhan buka itu membuat kita terkagum-kagum loh. Laut aja bisa dibelah, karena saking kita sering bacanya Tuhan bisa belah laut kayak udah biasa. Tapi kalau kita renungkan, sekalipun laut Tuhan bisa belah, Tuhan bisa buka jalan. Nah, namun untuk terbukanya jalan itu, apakah perlu kesungguhan hati untuk melalui bersama Tuhan? Iya, pasti. Karena waktu sebelum jalan itu dibuka, Tuhan kan bilang sama Musa, ya, Keluaran 14 ayat 16 coba kita lihat. Keluaran 14 ayat 16 di mana Tuhan bilang sama Musa, angkatlah tongkatmu. Artinya benar-benar butuh petunjuk dari Tuhan. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Siapa sih yang belah airnya, Musa apa Tuhan sih? Tuhan. Tapi Tuhan mempercayakan itu karena Musa telah diberikan otoritas. Dia angkat tongkat aja, arahkan ke atas laut dan belah airnya. Yang belah kan Tuhan. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Artinya gini, kita gak bisa lepas dari berjalan bersama Tuhan. Tapi yang luar biasa kabar sukacitanya adalah gini, bagian Musa adalah cuma angkat tongkat aja. Ikuti aja arahannya. Cuma angkat tongkat, arahkan ke laut. Tuhan yang buka. Artinya untuk berjalan di jalan yang baru Tuhan buka ini, tetap melekatlah, ikutlah tuntunannya. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita berjalan melalui jalan yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, beberapa yang perlu kita pahami. Ada dua hal. Yang pertama, jangan sampai salah memfokuskan pandangan mata kita. Yesaya 43 ayat 18. Jangan sampai salah memfokuskan pandangan mata kita. Yesaya 43 ayat 18 bilang begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Maksudnya gini, Tuhan mengatakan ia hendak buka jalan di padang gurun dan sungai-sungai besar di padang belantara. Ini artinya gini, ada sesuatu yang baru. Dan kalau Tuhan bilang sesuatu itu baru, artinya belum pernah ada. Wah, ini menarik ya, ada jalan yang Tuhan buka ya, sambil kita buka di ayat 19 juga di situ. Di ayat 19 bilang ada sesuatu yang baru, ya. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dalam terjemahan The Message di situ dikatakan a brand new way. Ada jalan yang baru banget. Ya, kalau kita beli baju dikatakan kita beli brand new clothes, ya. Ada benar-benar jalan yang begitu yang sangat baru yang Tuhan buka. Oke, lanjut dulu ya. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jadi jalan yang Tuhan buka, jalan baru yang Tuhan buka ini, Tuhan udah mulai buka. Cuman gini, ngenalin gak? Seringkali waktu Tuhan udah buka jalan, karena hubungan yang dibangun gak akrab sama Tuhan, kadang-kadang orang percaya gak mengenali bahwa ada jalan yang sebetulnya Tuhan udah buka. Tuhan udah buka loh. Jadi memang kita sering dengar ayat ini, tapi kalau ayat ini datang sama kita, di sini hal yang sama, Tuhan lagi bicara sama kita.
Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang udah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Udah Tuhan udah buka jalan, sadari itu. Nah saya mau sampaikan ini, belumkah kamu mengetahuinya? Nah kata mengetahuinya itu yadah, kita sering dengar yadah. Mengetahui karena punya hubungan, arti yadah itu. Kalau nggak punya hubungan, kita nggak bisa tahu nih jalan mana yang lagi Tuhan buka. Kita diperhadapkan sama beberapa jalan di hadapan kita. Nah jalan mana yang Tuhan buka? Kalau nggak punya hubungan, nggak tahu jalan mana, coba-coba aja. Bukankah selama ini banyak orang percaya yang coba-coba? Kayaknya sih menurut aku begini deh. Itu coba-coba. Tapi kalau kita tahu yang mana, aku akan berjalan melalui jalan ini. Karena Tuhan nyatakan kepada aku. Kan beda di situ. Belumkah kamu mengetahuinya? Belumkah kamu yadah? Belumkah kamu membangun hubungan dengan aku sehingga engkau tahu yang mana yang sedang aku buka? Yang dibutuhkan adalah, makanya di dalam, kalau kita baca di terjemahan The Message, di situ dikatakan be alert, be present, berhati dan berawas-awaslah. Dan hadirlah katanya, be alert dan be present, I'm about to do something brand new. It's bursting out. Wah, apa sih it's bursting out? Itu udah kelihatan banget gitu. Udah meletup-letup. Sebenarnya kelihatan jelas. Tapi yang dibutuhkan adalah kita punya alertness, kesiagaan, keawasan pandangan kita. Jadi pesannya sebenarnya udah jelas banget. Ada sesuatu yang Tuhan buka dan sudah meletup-letup. Kenalin gak itu? Nah Tuhan melakukan sesuatu yang baru dengan melibatkan kita sebagai relasi dalam hubungan dengan Dia. Nah tapi Tuhan ada satu hal yang Tuhan minta. Ayat 18, jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu. Dan jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Jadi sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara. Betul sih, kalau pengen sesuatu yang baru di depan yang Tuhan sudah buka. Jangan lagi nengok ke belakang. Ini kan kayak beberapa waktu pesan Tuhan beberapa minggu ke belakang kan ya. Orang yang nengok melulu ke belakang gak akan bisa maju ke depan. Pelari yang selalu nengok-nengok ke belakang, menoleh. Sebetulnya kalau sadar gak, pelari itu sebetulnya sedang menurunkan kecepatannya. Dan kalau menoleh terus, lama-lama juga jatuh. Lama-lama juga jalannya miring, kenapa? Menoleh ke belakang terus. Nah apa yang dimaksud, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang zaman purbakala. Tuhan lagi ingatin kepada bangsa Israel yang di pembuangan. Jangan kayak bangsa Israel di dulu waktu mereka ada, waktu di belakang pasukan Firaun dan di depan terbentang laut Teberau. Nah jangan bersikap yang kayak begitu. Jadi Tuhan lagi ajak, ingat, jangan seperti bangsa Israel dulu. Saudara tahu nggak kalau buka Keluaran 14 itu bangsa Israel. Padahal mereka sudah dituntun keluar dari Mesir itu dengan cara yang luar biasa. 10 tulah mereka saksikan itu menimpa Mesir dan tidak menimpa bangsa Israel. Sebetulnya di awal aja, peristiwa tulah aja, sebetulnya itu sesuatu yang wow, aku punya Tuhan yang dahsyat loh. Dan Tuhan yang dahsyat itu akhirnya membimbing mereka keluar dari Mesir. Nah kalau sampai mereka ada di sebuah titik di mana di depan laut terbentang, belakang dikejar, seharusnya mereka tenang. Oh kalau Tuhan aja pimpin kita keluar dari Mesir, kita akan lihat hal apa lagi yang akan Tuhan lakukan. Tetapi yang ternyata gini, bangsa Israel mengeluh marah kepada Musa. Ya sering kita dengarlah penjelasan ini. Musa emangnya udah gak ada kuburan di Mesir sampai engkau bawa kami ke sini untuk mati di sini. Kenapa engkau bawa kami keluar padahal kami lagi kerja di sana enak-enak. Siapa bilang lagi kerja, lagi diperbudak. Tapi artinya gini, orang yang masih, padahal bangsa Israel badannya udah menuju tanah perjanjian. Tapi pikirannya masih kepada Mesir terus. Ini yang membuat orang gak mengenali hal apa yang akan Tuhan lakukan. Dan hampir-hampir perjalanan bangsa Israel itu gagal kan di situ. Sampai-sampai Musa kalau kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 13. Bangsa Israel jadi gini ya. Ini laut Teberau nih. Ini pasukan Mesir. Datang lagi ngejar dari arah Mesir menuju arah di mana titik bangsa Israel berada. Ini umat Israel
fokusnya ke sana mulu. Kenapa Tuhan kenapa engkau Musa bawa aku ke sini padahal udah enak di sana. Semua fokusnya ke belakang. Padahal di sini ada laut Teberau yang Tuhan akan melakukan sesuatu. Sampai Musa bilang begini, tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah. Nah, lihatlah nih, belokin dong kepalamu, lihatlah keselamatan yang ada di depan sana. Jangan cuma nengok ke belakang aja, tapi puter itu badan, puter itu leher, lihat keselamatan. Lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini, kata Musa, kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, pandangan mata yang mereka lihat ke belakang, di situ dikatakan tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi yuk berbalik dong, kata Musa, lihat ke depan. Lihat keselamatan yang akan kubuat hari ini, kata Tuhan. Jadi kalau cuma lihat ke belakang, kita nggak akan bisa mengenali jalan yang akan Tuhan buka. Apa sih yang ada di belakang sih sebetulnya? Ya, terkadang Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita orang percaya. Namun seringkali si orang percaya masih terjebak di dalam hal yang lama. Apa sih yang lama? Kita sering dengar ya beberapa waktu yang lalu ya. Pola lama, kepercayaan lama, cara lama, trauma masa lalu, keberhasilan masa lalu dan sebagainya. Bahkan penderitaan masa lalu aja orang masih nengok kepada hal-hal yang di belakang. Tuhan bilang, yuk arahkan pandangan mata ke depan. Kepada hal-hal yang Tuhan mau lakukan. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau buka sebetulnya. Sampai di sini yang ngerti katakan amin. Sampai di sini yang excited, beri tepuk tangan buat Tuhan yang bergairah ya. Satu kali kalau Bapak Ibu Saudara, saya sebutkan sebuah nama ya, tentunya saya juga kalau waktu dengan nama ini saya nggak tahu siapa. Ini orang Jepang, namanya Momofuku Ando. Momofuku. Seorang yang kita juga nggak tahu ini siapa. Tetapi punya sebuah peristiwa yang menarik di dalam dirinya. Dia hidup di masa setelah Perang Dunia berakhir. Dan kita tahu kan di masa Perang Dunia Kedua kan Jepang babak belur. Setelah dia berani-beraninya ngebom di Amerika, di Hawaii itu. Amerika kan jatuhkan bom atom dan Jepang yang lagi betul-betul merajalela pada waktu itu. Bahkan Indonesia dijajah sama Jepang. Begitu bom atom dijatuhkan mereka semua pulang. Mereka semua babak belur negerinya. Sampai waktu itu terjadi masa antri untuk makanan. Dan yang mereka sampai berbaris antri mereka untuk mendapatkan makanan yang pada waktu itu sangat umum pada zaman antri itu. Indonesia juga pernah ya kalau menurut sejarahnya ada zaman antri. Nah waktu itu ketika zaman antri itu mereka antri untuk apa sih? Ternyata untuk soba, mie gandum. Mereka sampai ngantri berpanjang-panjang berlama-lama untuk mendapat giliran, mendapat jatah makan soba. Nah Momofuku ini adalah seorang yang di dalam antrian tentunya. Tiap hari ngantri, sehari mungkin berapa kali antri. Tetapi dia bilang kalau kita antri tiap hari, dia bilang sama istrinya kalau kita antri tiap hari maka keadaan gak pernah berubah. Ini sebetulnya soba ini, mie ini kita bisa kalau dikeringkan ini mungkin bisa lebih awet kita simpan. Ya, jadi nggak perlu tiap hari antri, tetapi ada sebagian disimpan, dikeringkan, nanti besok kita tinggal kasih air lagi di situ. Dan mereka sambil di tengah masa susah itu mencoba cari tahu bahwa bisa nggak sih dikeringkan? Akan jadi apa nggak setelah kering? Mereka bereksperimen di tengah antrian-antrian di tengah sambil makan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang baru bahwa ternyata bisa loh dikeringkan. Tapi caranya mesti gini dikeringkannya gitu. Sampai mereka menemukan sesuatu. Dan siapa Momofuku ini? Dialah penemu mie instan pertama di dunia. Ya. Jadi kadang-kadang gini, di tengah kondisi yang sedang terjadi kesusahan begitu banyak orang antri. Sebenarnya bisa ada ide-ide yang bisa dibukakan. Momofuku adalah hanya satu dari sekian banyak orang Jepang yang waktu itu antri di tengah penderitaan. Tapi pertanyaannya apakah dia mau terus ngantri tiap hari? Mestinya ada sesuatu yang bisa
bisa ada jalan keluar. Maka dia cari jalan dan ada jalan yang dibukakan di situ. Ini ada berbicara buat kita Bapak Ibu Saudara. Di tengah kondisi yang semua orang mungkin ngalami kondisi-kondisi yang gak mudah. Tapi apalagi di sini Tuhan yang menjanjikan aku akan buka jalan. Mari kita tangkap baik-baik Tuhan, kalau gitu jalannya mana yang kau sedang buka. Tuhan bilang kan jalan itu sudah mulai dibuka. Tidakkah engkau mengetahuinya? Ya. Jadi yang pertama adalah gini. Jangan sampai salah memfokuskan pandangan mata kita. Sehebat apapun jalan yang Tuhan buka, kalau pandangannya ke belakang terus mah tetap aja kita nggak bisa. Nggak kelihatan itu jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Ya, nggak salah dong poin ini. Harus terus melekat bersama Tuhan. Yesaya 43 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Bapak Saudara pernah buka, kayaknya ada beberapa aplikasi penunjuk jalan ya Pak ya. Ada beberapa aplikasi penunjuk jalan. Ada yang umum seperti Google Map dan ada yang saya nggak tahu ya apa karena saya nggak bisa nyetelnya apa gimana ya. Kadang-kadang ada aplikasi yang dia bisa kasih jalan pintas tersingkat, tercepat. Tapi dia juga nggak peduli apakah itu jalan-jalan yang rusak apa jalan yang berbahaya. Pokoknya dia bisa menyajikan kalau pengen jalan yang tersingkat dan tercepat jalan ini. Nah kalau jalan itu di Indonesia kurang lebih kita tahulah sejelek-jeleknya mungkin melalui kampung dan orang-orang kita kan sebetulnya juga adalah orang-orang yang akrab. Tapi ini pernah terjadi ketika kami ya ada waktu di sana di US ketika nengok anak. Nggak tahu mungkin penyetelan aplikasinya. Yang penting cepat, singkat, nyampe gitu ya. Nah alat itu nggak peduli lewat mana. Saudara. Sedangkan ada wilayah-wilayah geng. Ada wilayah-wilayah yang masih sangat rasial. Ini orang Asia, seenaknya melewati jalan mereka di mana mereka lagi kumpul semua bergerombol. Saudara bayangin, gentar nggak tuh? Wilayah yang nggak kita kenal. Kalau di kita kan, segerombol-gerombolnya orang kalau bilang punten Pak, gitu. Mereka berusaha untuk ngasih kita jalan, ngasih tahu jalan seperti apa. Dan memang apalagi ada orang kita ya, kadang-kadang gini, nggak tahu jalan, tapi mereka berusaha untuk ngasih tahu jalan. Padahal sama-sama nggak tahu gitu. Lurus aja Pak, nanti belok kanan. Betul di situ? Saya juga nggak tahu katanya gitu ya. Ya jangan ngomong tuh kalau sama-sama nggak tahu. Tetapi ya kembali lagi ke jalan salah yang ada di sana. Kan menegangkan Bapak Ibu Saudara. Ini gimana kita akhirnya apa? Tuhan tolong. Nah ini maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, beginilah firman yang telah membuat Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Nah di sini kita ketemu nggak ada satu kata yang diulang 2 kali. Kenapa? Itulah sebabnya kenapa kita butuh tuntunan Tuhan. Kenapa kita jangan melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Karena ada kata melalui yang diulang 2 kali. Kayak gampang ya kata melalui kayak kita baca biasa aja. Tapi kalau bilang melalui di dalam bahasa Ibraninya adalah direct. Di dalam bahasa Inggrisnya through. Bacanya lebih gampang daripada menjalaninya. Saudara, kalau kita baca melalui laut, artinya gini, kita berjalan melalui air-air itu. Beda kalau Tuhan bilang, aku Tuhan yang telah membuat jalan sekitar laut. Around the sea gitu misalnya. Ya udah, kita muter lautnya di situ, kita muter. Tapi Tuhan bilang bukan seputar, bukan sekitar, tapi melalui. Artinya kita masuk di tengah-tengah laut dan air yang hebat. Tegang nggak? Kalau kita berjalan sendiri, nggak mudah melaluinya. Kita butuh tangan kita berpegang dengan tangan Tuhan. Berjalan melalui air, melalui laut, itu nggak mudah. Ya mungkin ada dari antara kita yang nggak bisa berenang. Nah Tuhan buka jalan melalui air. Kita bisa bayangkan, wah Pak nanti kalau airnya kena hidung gimana? Tapi inilah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Artinya, kalau bilang Tuhan akan buka jalan melalui apapun, pastikan kita terus berjalan bersama Dia. Hari Minggu, di situ dijelaskan hamba Tuhan.
Bahwa Daud pernah melalui sebuah jalan yang sangat menakutkan, yang orang lain siapapun gak ada yang berani melewati, yang namanya lembah kekelaman. Jadi sampai hari ini lokasi titik lembah kekelaman itu ada. Sebuah jalan sempit, lembah yang dalam, sampai dikatakan kan gak ada matahari kan, saking dalamnya itu lembah. Tebing yang begitu tinggi, sampai sinar matahari juga gak nyampe ke bawah. Dan jalan itu jalan yang paling ditakuti untuk orang gak berani lewat lembah itu. Tapi demi untuk melepaskan dari kejaran Saul, Tuhan kasih tuntunan sama Daud untuk melewati jalan itu. Tapi Daud gak sendiri. Mazmur 23 ayat yang keempat. Melewati sendiri gak berani karena kita gak tahu. Gak ada masa, jadi ada istilah ini buat orang Israel. Gak ada masa depan buat jalan dari lembah kekelaman. Kenapa? Lembahnya berkelok-kelok dan begitu sempit yang kita gak tahu ujungnya apa. Tapi di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud gak takut? Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oleh sebab itu, betul jalan Tuhan mau buka. Betul Tuhan akan ada kata melalui yang kita gak sangka-sangka. Tapi pastikan terus melekat bersama Tuhan. Karena dia yang sertai kita di jalan yang sulit sekalipun. Nah, kalau di awal saya pernah bilang bahwa Tuhan itu bukan lagi memperkenalkan diri, tetapi Tuhan lagi memperkenalkan dirinya kembali. Kenapa? Di pasal 43, sebetulnya Tuhan memperkenalkan diri bukan di ayat 16 aja. Di ayat 2 Tuhan sudah memperkenalkan diri bahwa dia adalah pembuat jalan. Oke, kita buka ini. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. Ini kan ada lagunya. Di ayat 16 juga ada lagunya. Dia buka jalan. God will make a way. Di sini juga ada lagunya. Tapi maksudnya saya bukan mau nyanyi. Kalau kita perhatikan Bapak Saudara, ada berapa jenis jalan yang Tuhan bisa buka. Banyak tadi lembah kekelaman, ada laut. Nah di sini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai. Atau melalui sungai, engkau gak akan dihanyutkan. Sampai lewat api sekalipun, engkau gak akan hangus. Nah, tapi jangan lupa, kita butuh selalu bersama Tuhan. Karena udah ada tokoh-tokoh sebelumnya yang melewati jalan-jalan ini. Dan mereka gak pernah lepas dari Tuhan. Menyeberang melalui air ini bicara soal Musa. Musa terus terhubung dengan Tuhan sampai Musa tahu bahwa Musa harus mengendangkan tongkatnya dan mengarahkan ke atas laut. Dan Tuhan yang akan beracara di situ. Dan mereka bangsa Israel berhasil melaluinya sampai ke seberang sana. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Siapa tokoh yang melalui sungai? Joshua. Joshua sempat takut. Sungai Yordan pada waktu itu begitu deras. Sampai Tuhan pesan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berhasil gak Joshua menyeberangi? Berhasil. Tuhan buka jalan gak sungai Yordan? Buka jalan. Yang buat Joshua gak mungkin punya. Kalau lagi deras-derasnya gimana bisa nyebrang ke sana. Tapi Tuhan bisa belah. Ya. Dalam hal ini sungai Yordan bukan dibelah, Tuhan bisa stop airnya. Di mana bangsa Israel bisa nyebrang. Kemudian di sini dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Siapa yang jalan lewat api? Sadrah, Mesah, Abednego. Sampai akhirnya masuk ke dapur api sekalipun. Dia bisa keluar lagi di sana. Dan jumlahnya udah bukan 3 kan, ada 4 karena Tuhan beserta dengan mereka. Tapi di sini kita belajar. Ada kualitas-kualitas yang dimunculkan dari Musa. Ada kualitas yang Tuhan munculkan dari Joshua. Ada yang kualitas yang dimunculkan dari Sadrah, Mesah, Abednego. Di mana mereka adalah orang-orang yang selalu melekat berjalan bersama Tuhan. Jadi poinnya adalah gini, jalannya bisa apa aja. Dan buat Tuhan gak ada yang sulit. Semua jalan dia bisa buka. Bahkan kita diajak untuk melaluinya. Wah Pak, menyeramkan Kak, berjalan melalui api. Berjalan melalui sungai, berjalan melalui laut. Melalui padang gurun yang kering. Tuhan bisa buka. Tapi intinya adalah gini. Yuk, terus fokuskan pandangan mata kita. Jangan selalu nengok ke belakang. Lihat ke depan apa yang Tuhan mau lakukan. Dan terus bergandeng bersama Tuhan. Dan kita akan lihat. Ada hal-hal yang Tuhan bukakan, percayalah.
Ada sesuatu yang baru yang Tuhan, yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, tapi Tuhan mau bukakan. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.